Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini secara khusus. Kedua saudara kita, saudara Markus dan saudari Ayu, mereka boleh datang kepada Tuhan, ya, menyerahkan diri kepada Tuhan secara khusus dalam pernikahan kudus. Tema kita hari ini sesuai dengan pergumulan mereka, kerinduan mereka adalah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenyataan dalam rumah tangga tidak sedikit yang mengalami keretakan, kehancuran yang berujung kepada perceraian. Oh, mungkin kita berkata, bukankah dia sudah diberkati? Iya, betul, sudah diberkati. Tetapi fakta menunjukkan terjadi juga perceraian. Firman Tuhan kepada kita saat ini secara khusus dalam rumah tangga dalam Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Angka perceraian semakin meningkat. Ya, situasi yang semakin sulit membuat angka perceraian semakin meningkat. Ya, berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga terjadi. Ada pertengkaran, ya biasa dalam rumah tangga itu pasti ada pertengkaran. Tidak ada rumah tangga yang mulai mereka menikah sampai kakek nenek mereka tidak pernah bertengkar, tidak ada. Pertengkaran itu ada di dalam keluarga. Karena apa? Karena dua yang berbeda menjadi satu. Dan yang berbeda ini menjadi satu bukanlah satu proses yang gampang, yang langsung simsalabim menjadi satu, sama-sama selalu. Tidak. Ada perbedaan. Nah, karena ini Tuhan yang menyatukan. Ada karya Allah di dalam pernikahan itu, maka tidak boleh bercerai. Kalau kita lihat ayat 3, mari kita melihat pasal 19 di ayat 3 tadi. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istri dengan alasan apa saja? Nah, rupanya terjadi perceraian. Ketika Yesus melayani, ketika Yesus masih di bumi, perceraian terjadi. Bahkan sebelumnya pun, yaitu dalam perjanjian lama, ya, seorang suami bisa menceraikan istri, kemudian menikah lagi. Ya. Kemudian mereka bertanya kepada Yesus, apakah diperbolehkan? Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Apa alasan? Nah, akhir-akhir ini kita mendengar ya angka itu meningkat, angka perceraian. Oh, ada orang merasa kalau saya terus bersama dengan dia, ini rasanya aduh rumah ini seperti neraka saja. Tidak ada keharmonisan, tidak ada sukacita. Yang suami sebentar-sebentar pukul, yang istri sebentar-sebentar ngomel, yang ini mengadu ke keluarga sini, yang ini mengadu ke keluarga sini. Akhirnya terjadi kekacauan. Hanya masalah tersinggung sedikit, ya mulai ada yang ngomporin misalnya begitu. Ada yang mulai manas-manasin. Akhirnya nggak terima kenyataan, kemudian bercerai. Ada alasan orang berkata, ya udah cerai saja daripada hidupmu sengsara terus bersama dengan dia. Lebih baik bercerai saja. Apa saja alasan suami istri bercerai? Banyak faktor di sekeliling kita dalam keluarga suami istri yang bisa memicu terjadinya perceraian. Banyak. Ya, maka dalam bimbingan pranikah itu sudah dijelaskan, dipaparkan semua.
Jangan hanya masalah ekonomi. Ketika masa sulit, si istri berkata, aduh kamu bagaimana sebagai suami, gajinya kok cuma segini. Sementara suami orang gajinya sudah besar. Sang suami tersinggung. Ya kalau gitu kamu pergi saja ke sana, itu aja jadi suamimu. Tersinggung lagi. Ya kemudian si suami melihat istrinya ketika masakannya tidak enak sama sekali. Aduh masakanmu kok gak enak, tidak seperti istri orang sana, masakannya enak. Datang ya, istri bilang oke kalau begitu cari saja istri yang lain. Wah suami bilang ya kebetulan cocoklah kalau begitu. Halo bapak-bapak, tidak ya? Wah daripada tiap hari berantem, tiap hari bertengkar. Udah kita cerai saja. Apakah diperbolehkan? Hanya gara-gara itu. Oh ada orang berkata ini suami saya sakit-sakitan. Enggak bisa berbuat apa-apa. Masa saya menikah sama dia, terus saya yang membiayai dia, saya yang merawat dia, saya udah harus bekerja, dia hanya tidur tergeletak, tak bisa buat apa-apa. Udah tinggalkan saja. Datang lagi keluarga, ya tinggalkan saja. Suamimu mau bikin apa itu? Kasihan hidupmu. Wah akhirnya ada lagi pria lain yang menggoda dia. Lah udah suami sakit-sakitan, pria lain yang lebih kaya menggoda, keluarga juga kasih dorongan udah tinggalkan suamimu, dan akhirnya suami pun ditinggalkan begitu saja. Kasihan sekali. Oh apakah diperbolehkan dengan alasan itu? Kan suami tidak bisa memberi nafkah. Tidak boleh. Kemudian sebaliknya, kalau istri sakit-sakitan, apakah suami bisa meninggalkan? Keluarga bilang udah istrimu sakit-sakitan, kamu gak bakalan punya keturunan lagi dari dia. Generasi ini perlu dilanjutkan. Marga kita harus terus. Kalau kamu dengan dia, istrimu keadaan begitu, tidak bisa melahirkan anak, tinggalkan saja. Wah itu terjadi dan banyak sekali. Akhirnya si laki-laki berpikir iya juga ya. Bagaimana saya nggak punya keturunan lagi dong? Oh istri sakit-sakitan terus, lagi muda aja udah sakit-sakitan. Sebentar lagi tua dan tidak bisa buat apa-apa. Jadi apakah saya lahir kemudian hidup hanya untuk menanggung penderitaan istri saya? Oh kira-kira begitu. Oh lebih baik tinggalkan saja. Akhirnya ditinggalkan, bercerai. Apakah alasan penyakit boleh meninggalkan istri atau meninggalkan suami? Tidak. Tidak boleh. Apakah alasan usaha, pekerjaan, ekonomi, kemudian kita bisa meninggalkan istri atau suami kita? Tidak boleh. Terus alasan apa dong? Enggak ada alasan. Karena apa? Alasan yang pertama, mengapa kita tidak boleh bercerai yang sudah diberkati ini? Yang pertama karena Tuhan yang mempersatukan. Tuhan yang mempersatukan berarti Tuhan juga yang harus menceraikan. Tuhan yang mempersatukan. Jadi pernikahan ini adalah karya Allah, dipersatukan oleh Allah. Kalau mau cerai harus Tuhan yang menceraikan. Suatu ketika ada pasangan yang mungkin berantem terus ya, ribut. Ya datang kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta, tolong kami, ceraikanlah kami. Hidup kami ini tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga. Oh kemudian Pak Pendeta berkata, waktu mau diberkati, apakah ada orang-orang datang untuk memberi dukungan? Ada Pak Pendeta. Kalau gitu semua orang itu kumpulkan. Wah, bagaimana ini? Gak bisa dikumpulkan kan? Kalau bisa kumpulkan semua saksi, semuanya, oke biar kita ceraikan. Itu kasus pertama. Kasus kedua datang lagi. Pak Pendeta, ini hidup ini udah gak beres ini, susah, gak ada kesinambungan lagi, gak ada lagi kebersamaan kami. Lebih baik kami sudah sepakat loh, suami istri sepakat, kami mau bercerai. Sepakat loh, suami istri sudah sepakat, karena saling gak bisa menahan diri lagi ya. Nanti kan kita lihat mengapa ya. Kemudian Pak Pendeta berkata, ingat waktu janji nikah dihafal? Oh ya hafal. Nah, apa salah satunya? Menerima suka dan duka, senang dan susah, segala macam, sedih dan segala macam. Terima. Jadi bisa dipisahkan? Tidak. Kalau bisa apa? Maut yang hanya memisahkan.
Kemudian Pak Pendeta rupanya waktu bimbingan 2 orang itu, suami istri yang mau bercerai itu, Pak Pendeta sudah siapkan parang ya, samurai lah. Terus jadi siapa yang bisa memisahkan? Hanya maut. Apa itu maut? Kematian. Kemudian dia tarik pedang. Siapa duluan yang mau mati? Tak tebas dulu lehernya. Setelah lihat pedang, oh enggak, Pak Pendeta enggak. Terus masih mau cerai? Oh tidak. Ya, tapi adegan ini jangan dicontoh. Ya ini cerita saja. Akhirnya suami istri itu tidak jadi cerai karena sudah lihat pedang. Jadi Pak Pendetanya bertanya, siapa di antara kalian berdua yang ingin mati duluan? Karena hanya itu cara-cara bercerai. Akhirnya mereka bertobat dan tidak jadi bercerai. Jadi ini karya Tuhan. Tuhan yang mempersatukan. Maka Tuhan juga yang menceraikan. Tuhan yang menceraikan. Nah, sebelum terjadi perpisahan suami istri oleh karena maut, dalam menghadapi rumah tangga suka duka silih berganti. Ada kalanya begitu indah, begitu sukacita, begitu harmonis, tapi ada kalanya begitu sulit. Suami istri bisa juga tidak saling bicara. Ya. Setuju Bapak Ibu? Halo? Ya, saya mau tanya dulu Pak Sefri deh. Ya, nggak apa-apa ya Pak ya, tanya ya. Karena udah pernikahan sudah sekian lama, pernah nggak bersama dengan ibu suatu waktu tidak baku bicara, tidak baku ngomong, diam aja? Pernah? Ya? Nggak pernah, selalu bicara. Wah, puji Tuhan. Di sana bilang pernah. Oh, gini sebenarnya Pak Sepri mau bilang pernah, tapi dia tahu ada di belakang denger gitu ya. Tahu-tahu yang didengar yang di belakang yang jujur. Nggak mau bicara, mau makan kek, mau apa kek, datang duduk, sama-sama mengeraskan hati. Karena ada masalah kan, itu wajar. Yang tidak wajar kalau selamanya tidak bicara. Kalau 1-2 hari bisalah. Ibu berapa hari Bu waktu itu Bu? 1 hari. Puji Tuhan hanya 1 hari. Enggak baku bicara, enggak baku ngomong. Sudah makan, baru pulang, Ya, suami baru pulang, istri bilang baru pulang. Iya kamu kan udah lihat saya yang baru pulang. Tanya-tanya lagi. Ya ampun, hati istri ngolong, aduh nyesel deh nanyain. Ya. Kemudian suami bilang, mah saya mau makan, ambil aja di situ. Lihat ada enggak. Kalau ada ambil, kalau enggak ada rasakan. Wah, rasanya seperti neraka itu rumah. Halo, jemaat Sinam enggak ada begitu ya. Misalnya suami pulang kerja, mam bikinin kopi dong. Terus istrinya bilang, alah bikin sendiri. Rasanya hati suami bagaimana? Senang ya? Langsung mendidih. Jadi lain kali kalau, tapi ada 2 ya. Ada istri nggak mau kasih, bukan dia nggak mengasihi. Justru suami-suami kalau nggak dikasih kopi, itu karena istri mengasihi saudara. Karena saudara sudah terlalu banyak minum kopi. Tadi pagi sudah, siang udah, kemudian malah minta kopi lagi. Istri nggak bakalan kasih. Itu karena untuk kesehatan bapak-bapak. Amin. Nggak ada aminnya. Pokoknya kasih. Tapi kalau udah nggak tahan, udah usah suruh istri. Bergerak saja sendiri. Langsung buat, baru nikmati. Jadi aman. Halo, ada masalah sepele saja. Ini masalah rumah tangga, hanya masalah makanan saja. Nggak tahu apa masalahnya ya terjadi. Kok makan ketika hanya rasa kurang garam saja, kok suami kok bisa begitu marah? Padahal gampang. Mam, sebenarnya masakannya enak, hanya sedikit kurangnya. Kurang garam. Tambahin dong. Kan enak tuh. Kamu nih makanan apa ini nggak ada rasa hambar ini. Nah rupanya si suami di luar sana ada masalah. Ada problem yang luar biasa. Terbawalah ke rumah. Nah hanya masalah. Nah masuklah pekerjaan kuasa gelap. Iblis mau merusak rumah tangga. Akhirnya bisa suasana gaduh. Oke, kata sang istri, kalau begitu selalu marah, pulangkan saya ke rumah ibuku. Ya, si suami bilang silakan pulang, tapi jangan minta uang untuk beli tiket. Berterbang sendiri, nggak bisa dong. Kalau suami setuju istrinya pulang, kayak kasih tiket dong. Ya, setelah pulang sampai di kampung jemput lagi gitu ya. Oh enak saja jalan-jalan kau kan gitu.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan dalam firman Tuhan bahwa Tuhan yang mempersatukan, berarti Tuhan yang memisahkan. Pemisahan itu terjadi kapan? Saat ada di antara pasangan meninggal. Saya mengenal seorang hamba Tuhan, ya, senior, sangat senior. Dan suami istri sudah meninggal. Istrinya sakit, sekian lama, sekian tahun, stroke dan harus digendong. Dan suami inilah yang selalu menggendong istrinya, memandikan, kemudian setelah dilayani istrinya, diberi makan semua, baru dia pergi pelayanan. Nah, ketika ada melayani ke tempat lain, dia gendong istrinya, dinaikkan ke mobil, dia nyetir. Tetap mereka berdua ya bersama-sama sampai istrinya meninggal, dia tetap setia. Wow, ini satu pelajaran yang luar biasa. Dan saya katakan ini hamba Tuhan yang luar biasa. Padahal kesempatan dia untuk macam-macam di luar sana ada. Karena istrinya ketika ditinggal di rumah kan tidak bisa apa-apa. Ya, mungkin saja istrinya setuju, udahlah Pak, aku nggak bisa melayani kamu, ya udah cari aja di tempat lain gitu. Bisa saja seperti itu. Tetapi suami ini bertanggung jawab dan dia pegang perjanjian itu. Hanya maut yang memisahkan. Pernikahan ini adalah karya Allah, buatan Tuhan. Apa maksudnya Tuhan membuat pernikahan? Supaya manusia itu bahagia, supaya manusia itu baik. Dasarnya adalah ketika Tuhan menciptakan laki-laki itu seorang diri saja. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Ya, maka diberikanlah wanita itu dari tulang rusuk laki-laki itu menjadi pasangan hidup yang sepadan. Teman sehidup semati, ya, teman berkarya, teman untuk melanjutkan ya mandat ilahi untuk beranak cucu, untuk mengelola bumi ini. Jadi supaya manusia itu bahagia, ya maka adalah dalam rumah tangga itu. Jadi pernikahan di mana Allah memberikan wanita itu kepada laki-laki itu menjadi satu keluarga untuk kebahagiaan manusia. Jadi nggak ada nyesal aku bercerai jadi susah hidup, menyesal aku menikah jadi susah hidupku, nggak ada. Tapi kalau bercerai baru susah. Jadi kalau menikah bukan untuk menyusahkan manusia itu. Ya, ada pernah seseorang berkata, ini jangan dicontoh, ini nggak bener ini. Dia bilang begini kepada istrinya, padahal lagi keadaan hamil muda, kan nggak bisa apa-apa. Ya, saya mau nikah dengan kamu, jadi saya jadi capek, jadi saya bekerja, saya hanya cari uang untuk kamu. Dia bilang begitu sama istrinya. Loh. Terus siapa yang mau kasih makan istri kalau bukan suami? Apalagi istri tidak bisa berbuat apa-apa dalam kondisi tertentu seperti itu. Maka suami harus bertanggung jawab. Maka dikatakan kepada Adam, laki-laki itu dia harus bekerja keras untuk rumah tangganya. Ya, jadi jangan berkata menyesal aku menikah dengan kamu. Jangan sekali-kali kita baik perempuan atau laki-laki kepada pasangannya berkata menyesal aku menikah dengan kamu. Coba kalau aku menikah bukan dengan kamu, mungkin hidupku tidak seperti ini. Jangan pernah. Karena pernikahan itu Tuhan yang menyatukan. Kalau kita berkata menyesal aku, berarti kita bilang menyesal aku kepada karyamu Tuhan. Itu berbahaya. Tuhan bisa berurusan dengan kita. Dan itu berbahaya. Jadi pernikahan ini adalah karya Allah. Itu sebabnya tidak boleh diceraikan manusia. Nah, kemudian timbul pertanyaan, mengapa sampai terjadi perceraian? Kok akhirnya ada tuh? Hidupnya kok kayaknya seperti baik-baik saja? Alasannya jelas, karena ketegaran hati. Tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau merendahkan diri, tidak mau yang bisa menerima kelemahan yang lain. Pasangan saling egois satu dengan yang lain, mengeraskan hati dan tidak mau mengikuti firman Allah. Ayat 7 berkata begini. Lanjut. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Loh, kan ada surat cerai, berarti boleh dong. Ayat 8.
Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Sejak semula tidaklah demikian. Jadi dari awal di mana mulai berjumpanya laki-laki dan perempuan itu menjadi satu rumah tangga, mereka diikat oleh cinta kasih yang ilahi yang daripada Tuhan dan tidak boleh bercerai. Maka dikatakan sejak semula tidaklah demikian. Sejak awal tidak ada nama surat cerai itu, istilah itu. Gak ada, oh kami kasih surat cerai. Tetapi kemudian Musa memberikan surat cerai. Mengapa? Karena ketegaran hatimu. Maka Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Ketegaran hati. Jadi kita dalam rumah tangga perlu belajar ya untuk merendahkan hati. Ya, untuk mengerti pasangan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini penting sekali. Ya, suami istri ketika menghadapi masalah tidak cocok satu dengan yang lain. Waspada, ada kecenderungan apakah si laki-laki akan berkata, "Ku ceraikan kau," atau perempuan berkata, "Ceraikan saja aku." Itu biasanya, itu puncak. Ya. Nah, jangan izinkan sampai ke titik itu. Tapi langsung datang kepada ini, kita akan dipersatukan oleh Tuhan. Tuhan bilang, hanya maut yang memisahkan. Yang kedua, mengapa tidak boleh diceraikan? Tidak boleh cerai. Karena perceraian tidak mendatangkan kebahagiaan bagi keluarga. Lanjut. Ya, yang kedua, karena perceraian tidak mendatangkan kebahagiaan bagi keluarga. Oh, mungkin ada orang berkata, ini yang terbaik Bapak, kami sudah cerai, jadi kami bisa mencari pasangan lain lagi yang lebih dapat membahagiakan. Saya berkata tidak. Ya, mungkin kelihatan bahagia, tetapi akan ada yang tersakiti. Pasangan mungkin satu dengan yang lain saling menyakiti. Bagaimana dengan anak-anak? Tolong dipikirkan. Ketika suami istri bercerai, anak-anak jadi korban. Mereka kehilangan figur papa, figur mama yang bisa mengasihi mereka. Ya, mereka akan mengalami penderitaan, mereka akan mengalami tertekan, terintimidasi dalam hidup mereka, dan itu berdampak sampai kepada mereka dewasa, bahkan dalam rumah tangga mereka nanti. Itu bisa juga akhirnya mereka pun melakukan seperti itu. Papa mama aja cerai, jadi kita bisa cerai aja. Jadi semua akan merusak tatanan, merusak, dan itu sama dengan merusak karya Allah. Berarti orang yang merusak karya Allah, bagaimana hidupnya bahagia? Tidak akan bahagia. Ya, mengapa tidak boleh bercerai? Karena perceraian tidak mendatangkan kebahagiaan bagi keluarga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di ayat 9 berkata begini. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Oke, alasannya bisa diizinkan. Kalau misalnya suami selingkuh atau istri selingkuh, itu namanya berzina mereka. Oh boleh dong cerai, oke silakan. Tapi tidak boleh menikah lagi. Kalau menikah lagi berarti mereka masuk dalam perzinahan. Tapi kan udah diberkati di gereja. Nah ini persoalan bagaimana? Alkitab berkata, ya, ia berbuat zina. Loh, ada surat cerai karena ketegaran hatimu. Nah, faktanya memang kita ini manusia lemah. Enggak ada di antara kita yang begitu hebat dan berkata, aku pasti bisa mempertahankan. Enggak. Tetapi kita bisa, bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan kekuatan dari Tuhan. Jadi solusinya adalah, lihat, kalau sampai bercerai ini merusak karya Allah. Kalau sampai bercerai maka akan ada yang tersakiti. Kalau sampai bercerai maka keturunan berikutnya pun akan mengalami kehancuran. Nah, solusinya supaya tidak cerai, datang kepada Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Allah. Dalam bimbingan pranikah sudah dijelaskan. Waktu geladi resik saya katakan, kalau punya masalah, kalau punya pergumulan, jangan takut. Jangan sampai menutup-nutupi. Ya, yang utama Pak, datang ke bait Allah, datang kepada Tuhan. Temui Bapak Ibu Pendeta, harus suami istri datang. Pak Pendeta, kami punya masalah begini. Ungkapkan.
terbuka saja. Nah, ketika kita bukakan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan jalan keluar, dan akan ada ketenangan, keteduhan. Maka perceraian tidak akan terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu kuat ikatan itu, sehingga murid-murid berkata begini, ayat 10, murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Artinya begini, waktu suami istri menikah itu nempel gitu loh. Padahal dalam pernikahan itu keinginan laki-laki dan perempuan itu mereka pengen juga lepas begitu. Karena ada godaan dunia. Tapi firman ini berkata nggak boleh, harus melekat terus. Wah, keras banget ya. Nempel banget ya? Iya, harus nempel. Loh, mereka nggak ngerti. Kalau begitu nggak usah menikah dong. Kalau ada keinginan lagi untuk bercerai, untuk nanti cari yang lain, lebih baik jangan menikah kalau begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hubungan suami istri itu, karena apa? Kenapa begitu menempel? Dikatakan laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, dan demikianlah keduanya menjadi satu daging, satu. Jadi kalau mau dipisahkan kira-kira begini, coba kita ambil parang, ya kalau mau membuktikan, kemudian potonglah jari ini, pisahkan dia, rasanya apa? Nyaman? Sakit. Jadi kalau berpisah itu kan cerai, pisah. Yang sudah menyatu ini dipisahkan itu sama dengan ambil parang, putuskan, sakit. Itu sebabnya pertahankan rumah nikah. Jangan bercerai. Apapun alasannya, tidak boleh bercerai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, secara untuk kedua mempelai, pegang teguh ini. Sudah menyatu. Kalau mau bercerai, lihat Anda sedang mengambil parang, kemudian memotong sendiri tangan Anda. Maka Anda akan rasakan betapa sakitnya. Dan Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau tetap utuh. Tangan kita tetap melekat di dalam diri kita. Jadi suami harus melekat dengan istri, istri harus melekat dengan suami. Ada tantangan di sekitar kita, hadapilah bersama. Karena keduanya menjadi satu. Percayalah, kebersamaan yang dipertahankan sampai kakek nenek, sampai maut memisahkan itu mendatangkan kebahagiaan bagi rumah tangga. Pun demikian kita, di antara kita saat ini mungkin ada usia pernikahan 5 tahun, usia pernikahan 10 tahun, ada 20 tahun, mungkin ada sudah 25 tahun. Lihat, apakah masih tetap ada masalah? Ada. Masih ada ketidakcocokan? Masih. Tapi dipertahankan sampai garis akhir, itu semua garis akhirnya adalah bahagia. Jangan sampai bercerai. Bercerai tidak mendatangkan kebahagiaan. Bercerai sama dengan melawan karya Allah. Bercerai menyakiti pasangan. Bercerai menghancurkan rumah tangga yang sedang kita bangun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dua jadi satu dan hanya maut yang memisahkan. Tidak ada alasan apapun untuk bisa menceraikan apa yang dipersatukan oleh Tuhan. Karena apa? Karena pernikahan ini adalah karya Allah, disatukan oleh Tuhan, dan jika mau diceraikan, hanya Tuhan yang bisa menceraikan, yaitu hanya maut. Alasan yang kedua, mengapa tidak diizinkan perceraian? Karena perceraian itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Dan Tuhan menghendaki dalam setiap rumah tangga adalah bahagia. Pertahankan rumah nikah. Setelah nanti kedua saudara diteguhkan pernikahannya, kalian masuk dalam rumah tangga yang kudus. Ada tantangan, ada persoalan pergumulan, tapi hadapi dengan mengandalkan Tuhan. Demikian juga kita sekalian yang sudah berkeluarga, tetap masih ada tantangan-tantangan yang dihadapi, itu wajar. Dan hadapi dengan sukacita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur atas karya-Mu Tuhan, secara khusus dalam setiap rumah tangga yang sudah diberkati di dalam Tuhan, diteguhkan pernikahan mereka, dikuduskan rumah tangganya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kebahagiaan. Memang ada berbagai persoalan yang akan dihadapi dalam rumah tangga. Tetapi kami percaya Tuhan Engkau Allah yang menolong kami.
Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Karyamu ini sungguh ajaib. Pernikahan untuk mendatangkan kebahagiaan bagi setiap keluarga. Meteraikan kebenaran firman ini bagi kami sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.